Ketika kita berbicara tentang makanan untuk otak, apa sih yang pertama kali muncul di benak Anda? Pasti ikan berlemak yang kaya omega 3, kan? Kita sudah sering mendengar hal ini. Tapi bagaimana kalau saya kasih tahu, kunci utama untuk ingatan tajam dan pikiran jernih Anda itu ternyata sama sekali bukan dari laut? Bagaimana kalau pahlawan sesungguhnya itu justru tersembunyi di rak supermarket paling biasa dan kemungkinan besar Anda sering melewatinya tanpa menyadari potensi besar di baliknya? Hari ini, kita akan membongkar mitos populer ini dan mengungkap rahasia yang bisa secara drastis mengubah pandangan Anda tentang nutrisi otak. Bersiaplah untuk terkejut. Jujur saja, ikan dan kacang-kacangan memang pantas mendapatkan reputasi baik mereka. Asam lemak omega 3 dan vitamin E memang sangat penting. Selama puluhan tahun, kita selalu diberitahu bahwa inilah dasar pola makan untuk pikiran yang tajam. Dan informasi ini tidak salah, tapi tidak lengkap. Ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, dan penelitian terbaru menunjuk pada pemain yang sama sekali berbeda, yang jauh lebih kuat dalam permainan ini. Ternyata rahasianya tidak tersembunyi di dalam otak itu sendiri, melainkan di tempat yang mungkin tidak pernah Anda duga, di usus Anda. Ya, betul sekali, Anda tidak salah dengar. Jalan menuju pikiran yang cerah dan jernih terletak melalui perut yang sehat. Akhirnya, penantian panjang telah usai. Produk apa yang selama ini kami rahasiakan? Bahan rahasia apa ini yang bahkan bisa mengalahkan efektivitas ikan paling berlemak dan bergizi sekalipun? Anda mungkin sudah membayangkan buah beri eksotis dari Tibet, atau rumput laut langka dari dasar samudra, atau mungkin suplemen mahal dalam kemasan berkilau. Tapi, kenyataannya, seperti yang sering terjadi, jauh lebih sederhana dan dekat dari yang Anda kira. Tokoh utama kisah kita hari ini, sang juara sejati dalam mendukung kesehatan otak, adalah serat. Tunggu dulu, jangan langsung menghela napas kecewa. Saya tahu, kata ini terdengar tidak semenarik antioksidan atau asam lemak tak jenuh ganda. Serat terdengar seperti sesuatu dari buku pelajaran biologi yang membosankan, sesuatu yang sering ditekankan nenek kita saat menyuruh kita makan sereal atau bubur. Tapi saya mohon Anda memberinya kesempatan. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah mekanisme yang rumit dan otak Anda adalah superkomputer yang mengendalikan segalanya. Nah, semua superfood yang sedang tren itu ibarat stiker cantik di casing komputer tersebut. Mereka mungkin bermanfaat, tapi tidak memengaruhi fungsi dasarnya. Dan serat adalah administrator sistem. Tak terlihat, namun sangat penting dan tak tergantikan. Ia memastikan seluruh sistem berjalan tanpa gangguan, agar tidak ada virus berupa peradangan, dan agar superkomputer selalu mendapatkan nutrisi yang stabil. Pekerja sederhana inilah yang menciptakan fondasi dasar. Tanpanya, peningkatan apapun tidak akan berfungsi. Baik, untuk memahami di mana letak kekuatan super serat ini, mari kita pahami dulu apa sebenarnya dia. Secara teknis, apa sih serat itu? Dia bukan semacam unsur kimia yang rumit. Sederhananya, ini adalah kerangka dari semua tumbuhan. Itulah yang membuat kulit apel terasa kenyal, batang seledri renyah, dan lapisan luar kacang-kacangan menjadi padat. Nah, inilah fitur kuncinya, perbedaan terbesarnya dari semua makanan lain yang kita santap. Tubuh kita tidak bisa mencernanya. Bayangkan saja, protein, lemak, karbohidrat sederhana, semuanya diurai oleh lambung dan usus kita, dibantu enzim, menjadi bata-bata kecil, untuk kemudian diserap tubuh sebagai energi. Namun serat, dia hanya lewat begitu saja. Dia bagaikan seorang musafir gigih yang melintasi seluruh sistem pencernaan kita dari awal hingga akhir tanpa mengalami perubahan berarti. Banyak yang mengira satu-satunya tugasnya adalah sekadar memberi volume dan membantu melancarkan, ya, sebut saja, keteraturan pencernaan. Dan ya, itu memang benar.
tapi itu hanya tugas sampingannya, bagian yang paling kentara. Keajaiban sesungguhnya yang secara langsung memengaruhi daya ingat dan kejernihan pikiran Anda baru dimulai jauh setelah itu, di ujung akhir perjalanan panjangnya ini. Dan disitulah rahasia besarnya terkuak. Nah, disinilah bagian paling menarik dimulai. Untuk memahami bagaimana sepotong brokoli yang sulit dicerna bisa memengaruhi ide-ide brilian Anda, kita perlu mengenal sebuah konsep yang benar-benar mengubah cara pandang kita tentang kesehatan. Ini adalah apa yang dikenal sebagai poros usus otak. Bayangkan sebuah jalan tol dua arah yang menghubungkan langsung saluran pencernaan Anda dengan otak Anda. Ini bukan sekadar metafora. Ini adalah koneksi nyata, fisik, dan kimiawi, di mana jutaan sinyal bergerak bolak-balik tanpa henti, 24/7. Impuls saraf, hormon, molekul sistem kekebalan tubuh, semuanya melaju kencang ke sana kemari, menciptakan dialog yang berkelanjutan. Dan untuk waktu yang lama, para ilmuwan beranggapan bahwa ini adalah jalan satu arah, bahwa otak, sebagai bos besar, hanya sekadar memberi perintah kepada sistem pencernaan. Stres misalnya menyebabkan sakit perut. Namun, penemuan terbaru menunjukkan bahwa segalanya jauh lebih kompleks. Ternyata usus mengirimkan informasi ke otak 9 kali lebih banyak daripada yang diterimanya. Usus Anda bukan sekadar bawahan, ia adalah lawan bicara aktif yang terus-menerus melaporkan situasi kepada otak. Dan dari apa yang dikatakannya itulah suasana hati, tingkat kecemasan, dan tentu saja kemampuan Anda untuk berpikir jernih serta mengingat secara langsung bergantung. Jadi, siapakah para pengendali misterius yang mengelola lalu lintas di jalan raya ini dan memutuskan sinyal apa yang akan dikirim ke kantor pusat di atas? Nah, perkenalkan, mereka adalah mikrobioma Anda. Ini bukan sekadar kumpulan bakteri, jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah peradaban utuh yang hidup dan aktif di dalam diri Anda. Triliunan, ya bayangkan saja, triliunan makhluk mikroskopis, bakteri, jamur, virus yang bersemayam di usus Anda. Jumlah sel mereka bahkan melampaui total sel tubuh Anda sendiri. Jadi, timbul pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang hidup di dalam siapa? Dan di megapolitan raksasa ini, layaknya kota-kota besar lainnya, ada beragam penghuni. Ada si baik hati, yaitu bakteri baik yang bekerja demi kesejahteraan seluruh tubuh, menjaga keteraturan, dan menghasilkan zat-zat bermanfaat. Dan ada juga si nakal, flora patogen oportunistik, yang siap sedia menunggu momen yang pas untuk melemahkan pertahanan dan menciptakan kekacauan. Nah, dari keseimbangan kekuatan antara dua kelompok inilah yang akan menentukan pesan apa yang diterima oleh otak Anda. Apakah itu laporan tenang yang menyatakan semuanya terkendali, ataukah itu sinyal bahaya yang mengabarkan kekacauan dan peradangan? Nah, pertanyaan krusialnya adalah, bagaimana kita bisa memengaruhi keseimbangan kekuatan ini? Bagaimana cara mendukung pihak baik dan mencegah pihak jahat mengambil alih? Jawabannya sungguh sederhana. Kita hanya perlu memberi mereka asupan yang tepat. Peradaban besar di dalam diri kita ini sepenuhnya bergantung pada apa yang kita berikan sebagai hidangan mereka. Dan disinilah serat muncul sebagai bintang utama, memainkan peran kuncinya. Ingat, kita pernah membahas bahwa tubuh kita tidak bisa mencernanya. Nah, bagi mikrobioma kita, ini bukan kekurangan, melainkan justru keunggulan utamanya. Karena serat tidak diserap di saluran pencernaan bagian atas, ia akan tetap utuh sampai ke ujung, tepat di mana sebagian besar sekutu bakteri kita berdiam. Dan bagi mereka ini adalah pesta yang sesungguhnya. Serat adalah makanan favorit mereka, superfood mereka, delikatesa mereka yang paling istimewa. Inilah makanan yang membuat strain bakteri baik tumbuh subur, berlipat ganda, dan menjadi semakin tangguh. Anda pada dasarnya melakukan pengiriman terarah makanan terbaik langsung ke camp para sekutu Anda, memberi mereka kekuatan dan sumber daya untuk menjalankan tugas penting mereka.
Lalu, apa yang disukai si jahat ini? Oh, selera mereka jauh lebih sederhana. Makanan favorit mereka adalah gula sederhana dan makanan olahan. Kue-kue manis, roti, minuman bersoda, makanan cepat saji, semua ini ibarat asupan energi super berkalori tinggi yang memacu pertumbuhan mereka. Dengan diet seperti ini, mereka mulai berkembang biak dengan kecepatan luar biasa, mengusir bakteri baik dan menguasai lebih banyak wilayah. Bayangkan sebuah medan perang. Ketika Anda makan salad, roti gandum utuh, atau sup lentil, Anda seperti menjatuhkan kotak-kotak perbekalan dan amunisi dari helikopter untuk pasukan Anda. Prajurit Anda kenyang, kuat, dan siap mempertahankan posisi mereka. Namun, begitu Anda makan sepotong besar kue atau minum sekaleng minuman manis, Anda justru langsung mengirimkan konvoi logistik besar-besaran langsung ke markas musuh. Pasukan musuh menerima bala bantuan, jumlah mereka bertambah, mereka jadi semakin berani, dan mulai bikin onar. Ketidakseimbangan inilah yang oleh para ilmuwan disebut disbiosis, dan kekacauan di usus inilah yang menjadi sumber berbagai masalah, yang seperti riak air, menjalar bahkan hingga ke otak Anda. Baiklah, kita sudah memberi makan bakteri baik kita dengan serat pangan yang bermanfaat. Mereka kenyang, senang, dan berkembang biak dengan pesat. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, mereka mulai membalas budi kepada kita, dan mereka melakukannya dengan cara yang sangat istimewa, yaitu dengan menghasilkan zat-zat unik yang memainkan peran sangat besar bagi kesehatan seluruh tubuh. Zat-zat ini disebut asam lemak rantai pendek, atau disingkat ALRP. Anda bisa mengingat nama ini karena mereka adalah pahlawan super sejati dalam dunia biokimia. Ketika bakteri baik mencerna serat pangan, mereka melepaskan ALRP ini. Yang paling terkenal di antaranya adalah butirat, propionat, dan asetat. Nah, molekul-molekul inilah yang menjadi kurir-kurir, melaju di jalan tol. Usus otak kita membawa kabar baik. Mereka diserap ke dalam aliran darah dan disebarkan ke seluruh tubuh, menjalankan puluhan fungsi penting. Namun fokus kita hari ini adalah dampak langsungnya pada otak. Dan percayalah, dampaknya sangat besar. Di antara para pahlawan ini, sang bintang utamanya adalah butirat. Mari kita bahas lebih jauh tentang butirat. Asam lemak rantai pendek ini adalah anugerah nyata dari mikrobioma kita. Setelah masuk ke aliran darah, ia berkeliling ke seluruh tubuh. Dan salah satu tujuan utamanya adalah otak. Apa yang dilakukannya di sana? Pertama, butirat adalah sumber energi. Ia berfungsi sebagai bahan bakar alternatif bagi sel-sel otak, membantu mereka bekerja lebih efisien. Namun, perannya tidak berhenti di situ. Ia juga bertindak sebagai pelindung yang kuat. Butirat mengaktifkan gen yang bertanggung jawab untuk memproduksi apa yang disebut faktor neurotropik otak. Kedengarannya rumit, tapi pada dasarnya ini seperti pupuk bagi neuron Anda. Zat ini merangsang pertumbuhan sel saraf baru dan pembentukan koneksi di antaranya, sebuah proses fundamental yang mendasari pembelajaran dan memori. Sederhananya, ketika bakteri Anda memproduksi cukup butirat, otak Anda secara harfiah menjadi lebih plastis, lebih mampu belajar, dan lebih terlindungi dari perubahan akibat penuaan. Ini ibarat terus-menerus memperbarui perangkat lunak dan perangkat keras komputer internal Anda, agar ia selalu bekerja pada kinerja puncaknya. Dan ini dia, satu lagi fungsi yang luar biasa penting dari asam lemak rantai pendek ini. Mereka memperkuat apa yang disebut sawar darah otak atau blood-brain barrier. Mari kita pahami apa itu. Bayangkan otak Anda adalah sebuah fasilitas pemerintah yang super rahasia, tempat semua keputusan terpenting diambil. Tentu saja, fasilitas semacam itu harus dilindungi dengan sangat ketat dari segala ancaman luar. Nah, sawar darah otak inilah ibarat tim keamanan elit yang senantiasa berjaga. Ini adalah saringan padat yang terbentuk dari sel-sel, mengelilingi pembuluh darah otak, dan memutuskan apa yang boleh masuk dan apa yang tidak. Ia membiarkan oksigen dan nutrisi masuk,
namun memblokir racun, mikroba berbahaya, dan elemen-elemen lain yang bisa beredar dalam darah. Jadi, butirat dan asam lemak rantai pendek, ALRP, lainnya berperan layaknya instruktur terbaik bagi tim keamanan tersebut. Mereka membuat ikatan antar sel sawar ini menjadi lebih padat dan kuat. Mereka pada dasarnya menutup celah-celah di pagar, mencegah elemen-elemen yang tidak diinginkan masuk ke area yang dijaga ini. Sawar yang kuat adalah jaminan bahwa tidak ada hal yang tidak semestinya masuk ke otak, yang bisa menyebabkan peradangan dan mengganggu kinerja halusnya. Dan berbicara tentang peradangan, mari kita selami topik ini lebih dalam. Peradangan kronis yang berkepanjangan adalah salah satu musuh terbesar tubuh kita di abad ke-21. Peradangan ini menjadi penyebab utama sebagian besar penyakit modern, mulai dari masalah jantung hingga gangguan autoimun, dan otak pun tidak terkecuali. Ketika disbiosis terjadi di usus dan bakteri jahat mulai mendominasi, dinding usus menjadi lebih permeabel atau makin mudah ditembus. Fenomena ini dikenal sebagai sindrom usus bocor. Melalui kebocoran ini, partikel makanan yang tidak tercerna dan toksin yang dihasilkan oleh bakteri jahat dapat masuk ke dalam aliran darah. Sistem kekebalan tubuh kita tentu saja bereaksi terhadap penyusup ini dan memicu proses peradangan. Dan api peradangan ini tidak hanya terbatas pada usus. Molekul peradangan, yaitu sitokin, disebarkan melalui darah ke seluruh tubuh dan bahkan dapat menembus sawar darah otak yang melemah, menyebabkan apa yang disebut neuroinflamasi. Peradangan di otak ini adalah jalan langsung menuju kabut otak, kesulitan berkonsentrasi, daya ingat yang buruk, dan bahkan depresi. Dengan memberi nutrisi yang tepat pada mikrobioma kita, pada dasarnya kita memadamkan api peradangan ini langsung di sumbernya. Dan ini dia satu lagi fakta mengejutkan yang pasti akan semakin meyakinkan Anda tentang betapa pentingnya kesehatan usus kita. Tahukah Anda di mana sebagian besar serotonin dalam tubuh Anda diproduksi? Serotonin adalah neurotransmitter yang sering dijuluki hormon kebahagiaan. Ia bertanggung jawab atas suasana hati yang baik, perasaan tenang, dan rasa damai sejahtera. Nah, berbeda dengan anggapan umum, bahwa semua hormon diproduksi di otak atau kelenjar, sekitar 90% dari total serotonin justru disintesis. Ya, Anda tidak salah dengar, di usus kita. Sel-sel khusus di dinding usus inilah yang bertugas menghasilkan zat krusial ini. Dan yang lebih menarik lagi, kinerja sel-sel tersebut secara langsung dipengaruhi oleh kondisi mikrobioma kita. Bakteri baik akan merangsang sel-sel ini, membantu mereka memproduksi serotonin dalam jumlah yang cukup. Ketika usus kita dalam kondisi baik dan seimbang, kadar hormon kebahagiaan pun stabil dan kita merasa nyaman. Namun sebaliknya, jika kondisi usus kita kacau, produksi serotonin akan terganggu. Jadi suasana hati Anda yang baik, kemampuan Anda untuk menikmati hidup dan mengatasi stres, secara harfiah berawal di dalam perut Anda. Dan inilah mengapa diet kaya serat sangat penting. Tidak hanya untuk daya ingat, tetapi juga untuk kesehatan emosional Anda secara keseluruhan. Mari kita rangkai semua kepingan puzzle ini sekarang. Coba bayangkan skenario idealnya. Anda rutin mengonsumsi makanan kaya serat. Bakteri baik dalam usus Anda berkembang pesat. Mereka menghasilkan banyak asam lemak rantai pendek, termasuk molekul ajaib bernama butirat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pertama, peradangan sistemik dalam tubuh berkurang drastis. Kedua, sawar darah otak menjadi kuat seperti dinding benteng, tidak membiarkan zat berbahaya masuk ke otak. Ketiga, produksi serotonin berada pada tingkat optimal dan suasana hati Anda menjadi stabil serta positif. Jadi, apa dampak akhir dari semua hal ini? Inilah dia, hasil yang kita semua dambakan. Konsentrasi meningkat, pikiran menjadi lebih jernih dan tajam. Kabut otak yang mengganggu itu hilang saat Anda kesulitan berkonsentrasi dan mencari kata-kata yang tepat.
Memori bekerja lebih baik karena otak berada di lingkungan yang kondusif dan bebas peradangan. Tempat koneksi saraf dapat terbentuk dan menguat tanpa hambatan. Anda menjadi lebih produktif, tenang, dan berenergi. Dan semua ini hanya dengan memberi makan sekutu kecil Anda dengan benar. Agar semua ini tidak terdengar terlalu abstrak, mari kita ambil contoh sederhana dan mudah dipahami. Ambil saja sebuah apel. Apel biasa, yang segar dan berair. Saat Anda memakannya utuh, beserta kulitnya, apa yang didapat oleh tubuh Anda? Anda mendapatkan vitamin, sedikit gula sederhana untuk energi instan, dan tentu saja Anda juga mendapatkan serat, pektin yang terkandung dalam daging buah, serta serat tidak larut yang ada di kulitnya. Serat ini akan sampai ke mikrobioma Anda dan menjadi santapan lezat baginya. Sekarang, bayangkan Anda mengambil apel yang sama, lalu memerasnya menjadi jus dan meminumnya. Apa yang Anda dapatkan dalam kasus ini? Hampir semua vitamin yang sama, tapi hampir semua seratnya Anda buang bersama ampasnya. Yang masuk ke tubuh Anda pada dasarnya hanyalah air manis bervitamin. Gula instan menyebabkan lonjakan insulin yang tajam, sementara mikrobioma Anda tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah, inilah perbedaannya. Produk utuh memberi makan Anda dan bakteri baik Anda. Sementara produk olahan yang seratnya sudah dihilangkan, hanya memberi makan Anda saja dan bahkan tidak dengan cara terbaik, meninggalkan sekutu utama Anda kelaparan. Baik, kita sudah bicara soal apel. Tapi di mana lagi kita bisa menemukan harta karun serat ini? Ternyata juara dalam kandungan serat itu bukan cuman buah dan sayur. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda para raja serat sejati di kategori ini, yang juga sangat terjangkau dan bergizi. Ya, mereka adalah kacang-kacangan. Lentil, buncis, kacang garbanzo atau chickpeas, dan kacang polong. Semua ini adalah pabrik serat yang luar biasa. Satu porsi sup lentil atau humus saja sudah bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan serat harian Anda. Mereka tidak hanya memberi makan mikrobioma usus Anda, tetapi juga menyediakan karbohidrat kompleks untuk energi tahan lama dan protein nabati. Ini adalah makanan ideal, murah, mengenyangkan, dan sangat bermanfaat untuk seluruh sistem tubuh Anda, dari usus hingga otak. Memasukkannya ke dalam menu harian Anda itu sangat mudah. Tambahkan segenggam kacang kalengan ke salad. Masak sup lentil kental untuk makan siang. Buat humus rumahan dan nikmati dengan stik sayuran. Langkah-langkah sederhana ini bisa mengubah komposisi mikrobioma usus Anda secara drastis menjadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan fungsi otak Anda. Ini adalah contoh nyata bagaimana makanan yang terjangkau bisa memberikan manfaat maksimal. Namun, ada satu poin krusial yang perlu kita pahami. Bukan cuma soal jumlah serat, tapi juga keragamannya. Mari kita kembali ke analogi kota metropolitan di dalam diri kita. Di kota ini, hiduplah berbagai spesialis, yaitu beragam jenis bakteri baik yang bermanfaat. Dan setiap kelompok ini punya preferensi makanannya sendiri. Ada bakteri yang sangat menyukai pektin dari apel dan buah-buahan sitrus. Yang lain lebih memilih inulin dari bawang, bawang putih dan cikori. Kelompok ketiga tumbuh subur dengan pati resisten yang terbentuk pada kentang atau nasi yang sudah dingin. Sementara yang keempat berspesialisasi pada serat dari oatmeal atau kacang-kacangan. Oleh karena itu, jika Anda hanya makan, katakanlah, apel saja, Anda cuma akan memberi makan satu fraksi dari pasukan internal Anda. Untuk menjaga ekosistem yang sehat dan beragam, Anda harus memberi mereka makanan yang bervariasi. Ada aturan sederhana yang bisa diikuti. Makanlah pelangi. Usahakan agar dalam seminggu, piring Anda diisi dengan sayuran, buah-buahan, dan dedaunan dengan warna yang paling beragam. Tomat merah, wortel oranye, paprika kuning, brokoli hijau, terong ungu. Setiap warna pada umumnya mengindikasikan keberadaan senyawa tumbuhan tertentu dan jenis serat yang spesifik.
Semakin beragam diet nabati Anda, semakin bahagia dan beragam pula mikrobiom Anda. Lalu, apa yang terjadi jika asupan serat dalam pola makan kita secara sistematis tidak mencukupi? Situasinya justru berbalik 180 derajat dan cukup mengkhawatirkan. Bayangkan Anda berhenti memasok logistik untuk pasukan sekutu Anda. Seiring waktu, mereka akan mulai melemah dan kelaparan. Jumlah bakteri baik pun akan berkurang drastis. Tak butuh waktu lama, ruang kosong yang ditinggalkan itu segera diisi oleh bakteri jahat. Populasi mereka melonjak karena mereka sangat subur dengan pola makan tinggi gula dan makanan olahan yang seringkali menggantikan makanan nabati utuh. Ketidakseimbangan ini, atau dysbiosis, memicu serangkaian konsekuensi negatif. Pertama, produksi asam lemak rantai pendek yang bermanfaat akan terhenti atau tidak lagi memadai. Otak kita kehilangan sumber nutrisi dan perlindungan tambahannya. Kedua, bakteri jahat ini menghasilkan toksin yang meningkatkan permeabilitas dinding usus. Ini menyebabkan peradangan kronis yang seperti sudah kita tahu, bisa menjalar hingga ke otak. Akibatnya, kita akan mengalami kabut otak yang terkenal itu, penurunan daya ingat, perubahan suasana hati, dan perasaan lelah yang tak kunjung hilang. Ini adalah jalan langsung menuju penurunan fungsi kognitif. Namun, penting sekali untuk menekankan satu hal di sini, agar Anda tidak salah paham. Beralih ke pola makan kaya serat itu bukan pil ajaib. Jangan berharap setelah makan sepiring brokoli, Anda langsung terbangun sebagai seorang jenius keesokan paginya. Bukan begitu cara kerjanya. Memulihkan mikrobioma yang sehat adalah sebuah proses. Ini seperti merawat kebun terbengkalai dengan menanam tanaman baru yang bermanfaat. Pertama, Anda perlu menyiapkan tanahnya, lalu menanam benih, kemudian menyirami dan merawatnya secara teratur. Butuh waktu agar tanaman itu berakar, tumbuh, dan mulai menghasilkan buah, sambil secara bertahap menyingkirkan gulma. Sama halnya dengan usus Anda. Efek dari perubahan pola makan bersifat kumulatif. Perubahan positif pertama mungkin bisa Anda rasakan dalam beberapa minggu. Namun untuk perombakan ekosistem yang fundamental, bisa memakan waktu berbulan-bulan dengan asupan makanan yang teratur dan bervariasi. Jadi, ini bukan lari cepat, melainkan sebuah maraton. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kejernihan pikiran Anda di tahun-tahun mendatang. Tapi percayalah, investasi ini adalah salah satu yang paling menguntungkan yang bisa Anda lakukan. Jadi, apakah ini berarti kita harus berhenti makan ikan sama sekali? Membuang semua suplemen minyak ikan dan melupakan omega 3? Tentu saja tidak. Jangan langsung mengambil kesimpulan yang berlebihan. Asam lemak omega 3 yang terkandung dalam ikan tetaplah sangat penting. Mereka menjadi bahan dasar pembentuk membran sel saraf kita dan juga memiliki sifat anti-inflamasi alami. Menghilangkannya dari pola makan kita adalah sebuah kesalahan besar. Hanya saja, kini kita perlu melihat gambaran besarnya secara utuh. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah rumah untuk otak Anda. Nah, serat dan mikrobioma usus yang sehat, itulah pondasi yang kokoh dan kuat. Tanpa pondasi ini, semua bahan bangunan lainnya akan menjadi rapuh dan tidak maksimal. Sementara omega 3, vitamin, dan antioksidan dari buah beri, itu ibarat bata berkualitas, jendela, dan atap. Mereka juga sangat penting agar rumah itu bisa berdiri dengan baik. Intinya, Anda tidak bisa membangun dinding yang kokoh di atas pondasi yang rapuh atau tidak sehat. Pertama, kita bereskan dulu pondasinya, yaitu usus kita, dengan bantuan serat. Baru kemudian kita tambahkan bahan bangunan bermanfaat lainnya. Satu tidak mengecualikan yang lain, melainkan saling melengkapi dengan sempurna. Kini Anda tahu resep lengkapnya, bukan hanya sebagian. Dan inilah dia puncaknya. Kunci utama atau twist terbesar dari semua ini adalah, selama puluhan tahun, kita sibuk memberi makan otak kita secara langsung, mencari-cari makanan ajaib yang katanya mengandung vitamin otak.
Padahal ternyata cara paling efektif untuk meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir adalah dengan memberi makan bukan diri kita sendiri, melainkan triliunan sekutu kecil yang hidup di usus kita. Makanan utama untuk otak kita sebenarnya adalah makanan untuk bakteri-bakteri kita. Menyadari bahwa kunci kejernihan pikiran kita ada di tangan organisme mikroskopis yang bisa kita dukung hanya dengan makanan sederhana seperti oat, apel, dan kacang-kacangan. Inilah revolusi sesungguhnya dalam pemahaman kesehatan. Singkatnya, ingin meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan suasana hati Anda? Berhentilah mencari satu-satunya superfood ajaib. Sebagai gantinya, fokuslah untuk setiap hari menambahkan berbagai sumber serat ke dalam diet Anda. Sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Berilah makan para pembantu kecil Anda itu, dan mereka akan menjaga kesehatan pikiran Anda. Ini lebih sederhana, lebih murah, dan jauh lebih efektif dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda belajar sesuatu yang baru dan sekarang memandang salad Anda dengan cara yang berbeda, pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan mitos kesehatan terbaru lainnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Apa produk kaya serat favorit Anda? Tulis di kolom komentar. Mari kita kumpulkan ide-ide paling lezat dan bermanfaat bersama.